Hai, balik lagi dengan channel Daily Gadget. Smartphone dengan kisaran harga 1 jutaan hingga 2 jutaan bisa dibilang masuk kategori smartphone yang laku di pasaran. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat smartphone di bawah 2 juta sudah menyuguhkan kualitas yang mumpuni, performa yang baik, serta kamera yang cukup tajam dengan harga yang masih terjangkau. Menilik hal tersebut, berbagai vendor ponsel kemudian berlomba-lomba menyuguhkan perangkat terbaik mereka di rentang harga ini. Nah, bagi kamu yang tertarik untuk membelinya, berikut rekomendasi 5 HP paling keren dengan harga di bawah 2 jutaan. Namun sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Realme 5i. Mudah, trendy, dan berkualitas. Itulah kesan ketika pertama kali melihat detail desain Realme 5i. HP yang membuat terobosan dengan memperkenalkan sistem quad kamera pertama dalam kisaran harga yang terjangkau di bawah 2 jutaan. Ini membuat pengguna bisa memiliki pengalaman fotografi setingkat flagship dengan berbagai fungsi. Untuk urusan performa, Realme 5i mengadopsi prosesor Qualcomm Snapdragon 665 yang memiliki 8 inti, arsitektur 64 bit dan frekuensi dasar hingga 2,0 GHz. Dengan kinerja yang kuat dan kontrol daya yang sangat baik. Dilengkapi dengan GPU Adreno 610, prosesor Qualcomm Snapdragon 665 memberikan kualitas gambar terbaik sekaligus memberikan pengalaman gaming yang sangat baik berdasarkan frame yang halus, pengoperasian yang cepat, suara surround, dan gambar asli HD. Kemudian pada bagian daya tahan, HP ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Kamu bisa mendapatkan Realme 5i dengan harga 1,9 juta rupiah untuk RAM 3 GB dan ROM 32 GB. Vivo Y20. Dari segi desain, tak ada banyak perbedaan dibandingkan seri sebelumnya. Masih mengusung 3 kamera belakang dengan desain serupa. Lalu untuk bagian chipset maupun kamera, tak ada terlalu banyak perbedaannya. Beruntungnya skema warna sederhana yang membungkus perangkat sudah ditingkatkan, menjadikan HP Vivo Y20 terlihat lebih indah dan elegan. Bahkan dari sudut pandang tertentu, memberikan kesan bertekstur metalik sekalipun bagian belakang dibuat dari material plastik. Dalam hal performa, Vivo Y20 ditenagai chipset Snapdragon 460 yang didukung GPU Adreno 610. Selain itu, chipset entry level ini juga sudah dibekali teknologi kecerdasan buatan, sehingga beragam fitur fotografi berdasarkan AI pun kini sudah bisa dinikmati pada HP entry level, tak terkecuali Vivo Y20. Kamu bisa mendapatkan HP ini dengan harga 1,9 juta rupiah untuk varian RAM 3 GB dan memori internal 64 GB. Infinix Hot 9 Play. Dengan harga yang dibanderol 1 jutaan, Infinix Hot 9 Play mampu menunjukkan kebolehannya pada sektor baterai, yaitu dengan kapasitas 6000 mAh dijamin bisa menunjang aktivitas seharian penuh, bahkan bisa mencapai 2 hari. Layarnya yang mengusung desain Infinity U ini memiliki panel IPS LCD dengan dimensi layar 6,82 inci. Pastinya dijamin puas menonton video streaming lama-lama. Selain itu juga dapur pacunya dibekali Helio A22 yang hampir setara dengan Snapdragon seri 4. HP ini sudah dapat dipastikan mampu dipakai untuk kegiatan sehari-hari serta game online maupun offline.
Dukungan dedicated slot untuk microSD juga turut hadir untuk memenuhi permintaan konsumen yang suka menyimpan banyak file dalam ukuran yang besar. Lalu pada bagian memori internalnya dibekali dengan 64GB dan RAM 4GB. Untungnya hal ini sangat terbantu dengan Android 10 Go Edition yang sangat ringan sehingga membuka aplikasi bisa dilakukan dengan cepat. HP ini dibanderol dengan harga 1,6 juta rupiah. Realme C12. Dengan misi memberikan alternatif smartphone berspesifikasi menarik di segmen entry level, Realme C12 hadir melengkapi dua seri Realme C yang sudah diperkenalkan dalam beberapa bulan terakhir ini, yaitu Realme C11 dan Realme C15. Mempopulerkan baterai 6000 mAh di kelas pemula. Satu hal yang membedakan Realme C12 dengan C series sebelumnya adalah kombinasi tatanan kamera belakang dan kapasitas baterai. Membawa slogan 6000 mAh triple kamera, Realme C12 hadir dengan paket lengkap yang tetap ramah di kantong. Dari sisi desain, Realme C12 tampil cukup baik dan tidak memberikan kesan sebagai ponsel dengan harga 2 juta ke bawah. Saat digenggam tanpa case, HP ini juga tidak licin di tangan. Di bagian depan memiliki layar HD Plus berukuran 6,5 inci dengan desain mini drop menjadi andalan Realme pada HP ini. Modul kamera depan yang baru juga memiliki ukuran sekitar 30% lebih kecil dibandingkan poni biasa, sehingga rasio layar ke bodi juga lebih tinggi hingga 88,7%. Kamu bisa mendapatkan HP Realme C12 dengan harga 1,8 juta rupiah. Untuk varian RAM 3GB dan memori internal 32GB. Redmi 9. Tidak dapat dipungkiri bahwa performa gaming kini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi sebagian pengguna saat memilih smartphone. Salah satu pilihannya yaitu Redmi 9. Untuk urusan desain, HP ini menggunakan tekstur timbul dengan pola melingkar yang membuatnya memiliki sensasi genggaman lebih mantap, alias tidak licin. Sementara di area sekitar kamera, ada aksen lingkaran dengan finishing yang lebih halus. Kameranya sendiri disusun secara vertikal dan masih satu frame dengan sensor sidik jari. Kemudian pada HP ini juga dibekali layar IPS berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Tentu resolusi setinggi ini merupakan nilai plus yang masih cukup langka ditemui pada smartphone dengan harga setara. Bahkan yang harganya di atas 2,5 juta pun masih ada yang resolusinya cuma HD+. Dari sisi performa, terdapat peningkatan signifikan pada Redmi 9 dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ini berkat digunakannya chipset MediaTek Helio G80 yang dikombinasikan dengan RAM 3GB. HP Redmi 9 bisa kamu dapatkan dengan harga 1,7 juta rupiah. Nah, itulah 5 HP paling keren dengan harga di bawah 2 juta yang bisa kamu dapatkan di tahun 2020 ini. Tidak ketinggalan juga untuk link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi. Bagaimana tanggapanmu dengan kelima HP paling keren harga di bawah 2 juta yang sudah kami bahas tersebut? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita membahas hal lainnya di lain waktu. So, thanks for watching and see you next time.